Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Lapas 87 Layanan pengajian bersama Ustadz Salahuddin. Blok apa? I J. Insya Allah Jannah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Teman-teman gimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Ustaz, gimana? Masya Allah, ini kok tampilannya kayak Iya, Masya Allah, ini habis ini brand ambassador dari Nur kali ya. Nur Ungaran ini. Nur Ungaran ini. Dapat satu apa namanya ini? Sompok. Apa nih? Apa namanya? Ya, peci kok. Peci lah ya. Peci Ya, sama. tapi kayaknya harus begini kayaknya biar ke Arab-Arab kan Ya, jadi. wajahmu Arab banget, Arab aja. Naam ya. Ini tidak saya melihat beda. Ya, iya Zon. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan mengisahkan kisah Nabi Idris. Ya, Bi Idris. Ini kisah Nabi Idris ini nih adalah kisah di mana jarang disinggung ya oleh para. Karena memang dia bukan seorang rasul sih. Dia hanya Nabi nabi itu aja. bukan Rasul ya, Nabi Bukan. aja ya. Jadi Nabi dan Rasul beda. Ternyata tuh Nabi dan Rasul totalnya ada 124.000 betul tak? Iya salam mantap. Kita kasih dia hadiah. Barakallah. Nanti dapat jatah malam 2 kali 3 kali 4 kali. Semua di Madinah buka HP YouTube. Jadi memang Nabi kalau di Indonesia di pelajaran kita dari SD kan, Ya. jumlah Nabi dan Rasul 25 tuh. 25. Itu yang ada dalam Al-Quran. Harusnya nggak sampai di situ harusnya. Harusnya dijelaskan lebih detail. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah seingat saya itu total Nabi 124.000 Nabi. Ya. Nabi pertama Nabi Adam, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah Nabi Muhammad ini bukan Nabi ke-25. Iya, betul. Nabi ke-124.000. Tapi di antara 124.000 Nabi itu baru dengar kan? Ya. Iya. Rasulnya ada 315. Rasul pertama namanya Nabi Nuh. Nuh. Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, Idris ini bukan Rasul. Ya betul. Dia Nabi. Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu apa? Nabi Indi gitu Tat. Nabi Indi. Jadi Nabi Indi itu yang tidak diketahui banyak orang akhirnya ada 124.000 itu. Yes. Oh itu guys bahasa Ya, sekarang. Nabi Indinya siapa? Nabi mayor levelnya adalah salah satunya Muhammad itu. Oh iya betul juga. Kalau di bahasa kekinian oke juga sih. Kalau di zaman Nabi Musa itu sebenarnya kan yang terkenalnya Musanya. Yap. Indinya itu ada namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun anak kecil. Itu kan kayak ada Nabi Ibrahim punya anak, itu kan juga anaknya Nabi tadi ya. Ya namanya Ismail dan Ishak. Ishak, ya. Nah, kalau itu nggak Indi sih. Kalau itu memang Itu mayor. mayor ya. Itu mayor namanya. mayor. Dan mayornya cenderung Ternyata apa lagi? itu juga Cenderung itu nggak? tadi yang kami tahu kan Nabi ini di zaman ini 1 sampai zaman 5 kayak gitu. Iya. Habis dilanjut sama Nabi B 5 sampai ke 10. Ternyata ada yang ternyata tuh di Nabi itu hidup di zaman yang sama. Betul. Dan itu banyak sekali contoh Nabi Ibrahim sama keponakannya sepupu Nabi Lut itu sezaman itu. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu sezaman. Banyak Nabi dan Rasul yang hidupnya sezaman, tapi tidak banyak yang diketahui namanya. Contoh Nabi Idris. Nabi Idris istimewa sih. Beliau ini kalau Istimewanya apa, Tat? istimewanya pertama seorang nabi dan dia tuh satu di antara cicit ya. Jadi cucu, anak, cucu, cicit terus apa lagi? Ya. Canggah, terus tursis siwur tutuk ditutuk ada masa orang Jawa nggak, pokoknya gitulah. Nabi Idris ini masih dekat nasabnya dengan Nabi Adam, dekat. Nah Idris ini bukan Rasul, dia seorang nabi. Dan dia orang yang paling soleh di zaman itu. Oke. Paling soleh di zaman itu, saking solehnya, saking luar biasanya akhlaknya, permintaan dia nggak dikabulkan. Sama Allah. Ya. Sampai ada satu permintaan dia yang dikabulkan oleh Allah pada akhirnya, kita ringkas saja, satu-satunya nabi loh yang dia diwafatkan bersama jasadnya di langit kedua itu Nabi Idris. Nabi Idris. Jadi diwafatkan bersama jasadnya. Dan satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad kan Rasul. Nabi yang diajak bicara dengan beberapa malaikat. Malaikat Jibril bicara sama dia, Malakul Maut bicara sama dia. Yang Nabi itu yang dia pengen lihat surga itu, Tat? Bukan ya? Enggak sih, yang setahu saya ya, Nabi Idris ini singkat cerita di dalam kitab-kitab kisah para nabi itu, dia orang soleh, orang baik banget gitu. Lalu dia pernah berdoa sama Allah, aku ingin diwafatkan nanti di langit Allah yang kedua. Lah jadi singkat cerita, pada saat itu dia ajak jalan lah, jadi traveling lagi sama malaikat Jibril naik ke atas langit kedua. Yang sandalnya ketinggalan itu, bukan ya?
Bukan. lama. Enggak apa-apa. Itu nanti mungkin saya kurang referensi kayaknya ya. Sekarang ganggu. Udah lu ketinggalan. Iya. Dia yang meninggal di itu. Iya. Ceritanya Kayaknya ada kurang referensi sekarang kalau saya sudah makin referensinya udah Oh gila. iya, Harus menghibur kita loh. Zam ngeri. Masya Allah. Kayak akhi-akhi dari Arab. Deng, kok teroris sok mantan. Teroris terang diri Terang ya. diri. Jadi memang Idris ini sampai malaikat maut itu gumun. Ketika dia udah dinaikkan ke langit kedua, malakul maut itu ketemu di langit kedua, guys. Ketemu cetret gini, ketemu cetret lu. Kok kalian di sini gitu? Kok kamu di sini? Ya, aku memang minta sama Allah, aku ingin jalan-jalan ke langit Allah begitu. Lah, sedangkan aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu mencabut nyawamu hari ini, detik ini. Cuman perintahnya Allah, aku mencabut nyawamu di langit. Malakul maut sampai ini nih ngomong sama dia. Cuma saya nggak habis pikir, kamu tuh tinggal di dunia bagaimana mungkin saya mencabut nyawamu di atas langit. Ajib banget nggak? Istimewa loh. Nabi Adam aja mafatnya di dunia. Nabi yang lain, Rasul lain mafatnya di dunia. Satu-satunya Nabi di antara 144.000 Nabi. Satu-satunya. Satu-satunya di antara 144.000 Nabi yang diceritakan oleh Allah dan Nabinya, Nabi Idris. Berarti ketika naik ke atas langit kedua didampingi malaikat Jibril, malaikat maut ketemu ya di sini ya. Ketahuan ya. You and me and. Itu diwafatkan dia bersama. Kalau Nabi Idris itu mukjizatnya apa? Kalau Selain tadi itu. nah ini yang harus teman-teman ketahui. Tidak semua nabi itu mukjizatnya diceritakan. Betul. Dikisahkan. Tapi hampir semua rasul diceritakan mukjizatnya. Contoh ada seorang nabi yang hidup di zaman Nabi Musa. Ya sebenarnya pelajaran jadi kita ya. Sekelas rasul yang terkenal saja punya kekuatan tongkat, mukjizat tongkat, punya kitab Taurat aja karena sempat sombong suruh belajar sama seorang nabi. Namanya Khidir. Iya, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu. Itu suruh belajar. Itu. Dan kalah, dan dia gagal belajar 3 kali gagal. Dan Khidir ini mujizatnya apa? Mujizatnya itu kayak dia apa ya? Bisa membaca suatu kejadian yang belum terjadi. Jadi misalkan ini anak kayak kasus pertama. Ketika naik kapalnya yang mereka tumpangi itu dibocori dia. Terus protes Musa. Lah kenapa harus dibocori wahai Nabi Khidir? Dia diam. Nah, kan tadi sudah saya kasih syarat. Kalau kamu mau berguru sama saya, jangan banyak takon, banyak tanya. Kamu tompo wae kan gitu. Tapi kalau kamu nanya, lah dijelaskan. Itu kalau kapal nggak saya bocorkan pada akhirnya kan, kita akan ketemu seorang penjahat yang apa kalau zaman filmnya Pirates Caribbean. Apa namanya itu? Johnny Depp. Jack Sparrow. Jack Sparrow-nya kan lakonnya anak mudanya. Yang banditnya siapa sih? Siapa namanya yang Johnny Depp, Jack Sparrow. bukan banditnya. Johnny Sparrow-nya. Gurita. Yang lakonnya kan Jack Sparrow. Jack Sparrow itu kan itu Johnny apa? Depp. Perampoknya siapa? Perompaknya siapa? Perompaknya itu Jack Jack Sparrow. Sparrow. Jack Sparrow perompaknya. Perompaknya. Tapi dia nggak membunuh kan? Enggak, dia kayak dia Berarti One Piece kalau gitu ceritanya. ya One Piece. Naruto aja tadi. Jangan ya. Ini aja unyil. Unyil. Nah, jadi ceritanya si apa namanya ini baru cerita si Khidir. Ini kalau misalnya kita tadi saya nggak bolongin kapal itu, kita nggak kembali ke tepian, kita akan dihabisi sama perompak itu. Nah ini kelebihan Nabi Khidir. Dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Tapi memang ada orang-orang hari ini ya guys. Itu fitnah sih ya. Itu ujian bagi hidup dia. Ya mungkin namanya jin nasab. Saya punya murid semua teman-teman. Saya punya murid dia tuh keturunan keraton di saya nggak usah sebut tempatnya ya. Di Jawa Tengah dia keturunan keraton. Keraton di kota tertentu. Dia itu dapat fitnahnya ngeri. Jadi dia itu bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Dan itu rata-rata relate sih. Real. Misalnya dia ketemu seseorang. Tiba-tiba mau ketemu. Nanti si orang ini nanti akan kecelakaan. Betul itu. Final Destination. Itu film ya. Ya kan kayak gitu tadi. Iya, akhirnya ini kalau dia asah dia bisa jadi lama-lama jadi dukun ini orang. Dia segitunya berarti si syaitan ini bisa mencuri kabar dari langit sebenarnya. Lah, ini beda ya kalau ini fitnah. Kalau para nabi ini fitnah, kayak tadi fitnah ya. Iya, kalau ini fitnah. Kalau nabi lebih kepada mukjizatnya banyak yang diketahui, banyak yang tidak. Dan mukjizatnya itu nggak bisa dikerjakan manusia biasa sih. Tapi kalau Nabi Idris itu kalau perawakannya itu tingginya juga kayak Nabi Adam, Bang. Kalau Nabi Adam 8 hasta dan sebagainya. Nah, enggak, bukan 8 hasta. Ada yang mengatakan 70 hasta, ada yang mengatakan 60 hasta. 70 hasta.
Berarti kalau satu nasta itu berapa sih? 20. Pokoknya 30 tinggi 30 meter. 30-an meter lah. 30-an meter itu tingginya mereka. Kalau Nabi Adam 30 meter, Berarti kurang dikit. berarti lah ya. kurang Nabi Idris ya segitulah. Makin lama makin dikit ya. Kalau dalam kata Kanjeng Nabi, kita semua nanti kalau di surga, amin Allahumma amin, Ya, amin, amin, amin. tubuh kita nanti seperti asalnya Nabi Adam. Ya. 30 meter. Tapi beda ini gede karo cilik kan ya ora iso, Bro. Lah wong tinggi kabeh. Iya. Lah sing cilik kan kita enggak tahu ketinggian kita. Iya. Nah. Kenapa? ya langsung ya. Fokus tuh mantane, fokus. Gorengan wae kan mau. Gorengan wae. Enggak, itu maksudnya gini, Iya. kenapa kalau umat akhir zaman makin lama makin pendek ya karena memang udah takdir dan itu mendekati akhir zaman sih, tentu ya. Makin lama makin kecil. Enggak, Tan. Bismillah. Berarti ini awakmu cilik berarti yo mah mendekati akhir matian. Apa? Banyak dosa. Iya. Tapi nanti kalau di surga kita kembali lagi sih guys, kembali lagi insya Allah kita masuk surga semua ya. Amin, amin, Kita ya nggak Allah. boleh nyepatani, nggak boleh itu, nggak boleh ngecacing orang nerokok, nggak boleh, nggak boleh. Orang yang terbaik itu mengharapkan semua umat Kanjeng Nabi masuk surga semuanya. Amin. Tapi kalau Donald Bebek saya nggak tahu sih. Donald Trump. Donald Trump, Donald Trump, Bukan ya. umatnya. Sama Netanyahu. Ya, Kita Paman Gober itu kan Paman Gober itu ya. Nah, kembali lagi kita Oke. Nabi Idris. Kalau Nabi Idris itu akhirnya wafatnya di usia. Di langit sih. Dia Maksudnya usianya hari usia. rata-rata Nabi itu diangkat usianya menjadi Nabi itu usia 40. Rata-rata. Kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi. Nabi Isa udah jadi Nabi itu usia masih bayi. Bayi. Waktu Masih bayi. akhirnya dia bisa ngomong itu. Yes, itu nanti kita akan bahas di Ini kesempatan literasi itu. gue lumayan loh. Oke. Itu cakep banget sih itu Nabi Isa. Sekarang Itu kalau gara-gara ngomong sama kemarin. saya agak hati-hati loh, Tat. Kalau kisah cinta, kisah percintaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kalau kisah dramatis Syria banyak apa ya intriknya banyak itu salah satu Nabi Isa sih. Arjuna wayang, Leng. Arjuna. Anaknya Arjuna soalnya bisa ngerti. Oh Iya sih. Terus kemudian Nabi Nuh sih. Nabi Nuh itu oke banget ya. Ya. Nabi yang paling sabar. Kalian sabar ya. Setelah Idris, Pokoknya ini ya habis ini lapas 87 ini kemarin udah tema yang berbeda Mas Ya. ya. Nah, hari ini kita akan lebih bahas tentang masing-masing kisah-kisah Nabi Boleh. sama mujizat-mujizat. kalau ternyata kemarin masih OG itu karena menuntaskan Nabi Adam. Nabi sebenarnya. Adamnya. Kita masih Cikal Nabi Idris. bakalnya dunia ya. Yes, Tat, cikal bakal dunia ya Nabi Adam itu. Dan jangan lupa Tat, ternyata tuh dunia itu pernah di apa namanya dinolkan ya kalau Iya. di Endgame itu di sama kayak Thanos tuh selama 3 kali. Yang setahu tadi itu Enggak, kita pasti kapan? Enggak, Nanti saya coba-coba. jadinya akhirnya ungkapannya Damar tadi jadi ini ya. Endgame tadi tuh jadi kayak kisahnya Nabi Nuh itu. Iya. Nabi Nuh itu. Makanya kan ada 3 kan waktu zaman apa namanya? Zaman Asik. hujan meteor Itu itu kan. Hujan meteor satu, terus kemudian yang kedua adalah zamannya Nabi Nuh hanya disisakan Fokus. 20% aja ya. Iya. 20% sama 10% makhluk, terus sama tuh zamannya satu saya lupa kan itu yang ada 3. Ada 3. Lah itu Yang saya tahu sih satu sih ketika zaman Nabi Nuh itu nanti kita akan kisahkan besok ya nanti khusus kita Nabi Nuh akan itu. itu banyak Tersisanya literasinya. 80 orang tok. 80 orang tuh. Yes. Nabi Nuh tenggelamkan semuanya. 80 orang tok. Lah itu kuwi bro apa jenenge merestart. Iya, kayak endgame itu. Jadi saya terikat kalau pas si Thanos begini itu ya. Iya, tuh. Itu kan separuh manusia Manusia mati. Dari semua. Asik. Yes. Freemason. Itu ya. Tuh. Oke Kayak sih. film Itu Waterboy. Ya, terus termasuk kemarin COVID-19 kan arahnya ke sana. ya. Ya kan COVID-19 arahnya ke sana kan? Iya. Katanya sih. Karena tatanan dunia itu. Nah, Iya, nanti kita akan tatanan- mencoba mengaitkan juga tadi ya. Ya, Nggak tentunya. hanya tentang nabi-nabi, nanti kita bertiga bareng-bareng akan Yes. ngomongin tentang apa nih Kisah para dikaitkan. Nabi Rasul ya dengan kekinian hari ini. Iya betul. Apakah ini ada jangan-jangan ini Dajjal sudah ada di dunia tadi? Jangan-jangan. Ya kita tunggu aja guys, nanti kita akan bahas Nanti itu. Kita akan lebih bahas lagi. Dan apalagi kisah Nabi Nuh, kesimpulan pemuka Nabi Nuh satu di antara Nabi dan Rasul yang paling sabar. Nabi dan Rasulullah, Nabi Nuh. Dan kisah pengkhianatan seorang istri. Wih, Asik. Bener ada filmnya tadi ta. Yes, jadi Karena kalau film- Anda mau film tahu Nabi. teman-teman ya Genta lovers, kalau mau teman-teman juga di sini mau tahu pengkhianatan seorang istri, kita lihat kisahnya Nabi Nuh sebenarnya. Dan pengkhianatannya anak-anak. ya. Ya guys, Kita kembali ke Nabi Idris lagi, Tat. iya. Udah selesai sih. Udah selesai ya, Tat? Dicabut nawanya selesai dia. Udah, gue ketemu banget, Tat. Itu tadi Nabi Idris itu memang nggak banyak kisahnya Nggak sih. banyak. Cuman dia keturunan Tapi dia Nabi punya Adam. anak nggak, Tat? Dia punya anak. Nah ini yang sebenarnya Nabi Idris ini spesialnya apa?
keturunan Nabi Adam yang dekat dengan Nabi Adam yang paling soleh ya dia. Bahkan Nabi Adam kan punya anak 2 itu. Enggak, anaknya kita udah kisahkan kemarin loh. Kalau Qabil ada kembarannya Nah, Qabil sama Iklima, Iklima itu ya. Habil sama Labuda. Ini betul. kan akhirnya berempat. Si Habil dibunuh Qabil. Qabil. Lalu lahir anak yang kelima, namanya Syed. Nah ini Nabi yang kedua. Nabi yang kedua, namanya. Nabi Syed. Nah nanti keturunan dari Syed Kalau ini Nasyid lari itu Idris. larinya ke Idris itu. Idris. Berarti si Idris ini runutannya dari si Ko. Enggak sih. Syed ini tetap masih jalurnya dekat Adam, Iya Hawa. betul. Kan ada anak-anaknya. Nah Adam kan ada Qabil, Iklima. Ya. Habil sama Labuda. Habil kan dibunuh. Habil. Kemudian nanti Ibunda Hawa melahirkan anak lagi yang kelima namanya Nabi Syed. Syed itu. Nah, Syed nanti nikah tapi nggak diceritakan dengan nikah dengan siapa. Apa? Lahir nanti Idris. Berarti kan dari turunan dari Syed tadi Syed ya. tadi. Ya. Sedangkan cerita Qabil sama Habil itu Qabil nggak diceritakan. Cuman saya kok bukan saya ya. Kalau salah semoga diampuni sama Allah dosa-dosa. Jadi kalau hari ini ada wanita laki-laki suka membunuh, orang suka membunuh, itu dari kayaknya itunya? Dari si yang meninggal Qabil itu, Qabil kayaknya. itu. Kalau orang yang suka durhaka sama orang tua, membantah sama orang tua, hasad sama saudara kandung gitu ya, bahkan sampai nyakiti saudara kandung, itu kayaknya jalurnya nanti ke Qabil semua itu. Qabil semua. Yang saya takut itu semua. Ya, Kita maaf ya teman-teman, kita boleh sih ya mungkin pernah jahat sama orang ya, tapi jangan sama saudara kandung deh. Oh jangan. Kita sejajat kita ya, nakal-nakal kita jangan nakal sama orang tua ya. Iya. Repot banget. Oh, Nakal tuh neng jobo aja, nggak usah neng ngomong. Jangan kadang-kadang tuh itu teman-teman saya tuh merasa uangnya sekarang udah luar biasa Ya. Jadi sama orang tua itu sekarang orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa bapakku iso malah kan iso ning ngrepoti bapakku. Astagfirullahaladzim. Itu real. Ada real. Serius dan real. Astagfirullahaladzim. Ada filmnya itu tadi sekarang. Itu keturunan Qabil kayaknya. Qabil, Ngomong itu ke Qabil banget itu. Jangan salah. Jadi kalau kita nakal yang jobo wae lah wis. Kalau saya bukan nyuruh Anda nakal ya, tapi jangan sama orang tua nakal kita. Jangan sama orang asu ya, Bon. Tuanmu gitu. Kakeknya ya, Bon. Loh, aku suka tenang aja, aku suka. Kalau nggak ada bocil nggak gimmicknya cakep sih. Tapi Idris itu mengajarkan kita dia adalah satu-satunya nabi keturunan Nabi Adam langsung kepada Nabi Syed yang oke banget sih, menjaga amanah banget dari orang tua. Itu Nabi Syed itu. Nabi Syed. Dan lahirnya Nabi Idris. Idris tipikal seorang ayah yang pengasih, tipikal suami yang setia. Dan Anaknya dia, berapa tadi cuma? Nabi Idris nggak diceritakan, ya, jumlah anaknya nggak diceritakan, tapi adanya kita hari ini. Nah, nanti dari jalur dia itu ada 5 orang solih sih. Namanya Wadda, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq, Wardah itu skincare ya. Wadda, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq, Nasro. Nah ini nanti keturunan Nabi dari Idris ini. Ini orang-orang solih, paling solih di zamannya. Ya jadi fitnah tapi dia solih meninggal jadi fitnah, malah disembah nanti jadi patung. Nah itu nanti pembuka kita Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh nanti dikhianati? Ya karena ada 5 orang solih ini. Asik. Cakep banget sih. Cakep banget. Makanya jadi kalau besok punya anak, saya pesan ya kalau besok udah nikah punya anak, doanya bukan yang cukup solih tok sebenarnya. Bukan yang soleh saja. Beri keselamatan pada mereka. Beli kesempatan. Solih Kenapa harus doanya kayak gitu, Tat? Itu tadi. Karena jadi memang kita itu Ustaznya malah melu gitu. Jadi memang soleh dan soleh saja nggak cukup teman-teman. Butuh doa lagi adalah supaya dijauhkan dari bala dan musibah, keselamatan. Karena sudah banyak kisah orang soleh terdahulu itu kesolehannya tidak menyelamatkan dirinya. Asik. Nggak menyelamatkan dirinya. Jadi Langsung ngomong, Bon. Kayak aneh ya, Bon. Ngaco. Kayak aneh ya. Asik sih. Soalnya ada juga ya, maaf. Ada dia itu, ada juga orang kisahnya zaman dulu gini loh, teman-teman. Itu jahatnya bukan main. Tapi hidupnya tuh aman terus. Hidupnya tuh nggak pernah ada masalah. Giliran dia mau diadab malah masuk Islam. Anjing. Anjing. Iya kan parah toh. Beli toh, Bro. Udah jahatnya pol, aman, hidupnya aman, nggak pernah merasakan kesusahan. Giliran dia itu mau diadab lu ya. Giliran mau diadab malah masuk Islam atas izin Allah.
Tapi ya atas izin Allah ya. Ya Atas itu Allah. kita nggak bisa Semua milih atas sih, izin choice Allah. sih, Iya, si Allah choice. sih yang milih sih. Ini orang ada soli tapi hidupnya diuji dengan berbagai macam. Kita nggak bisa choice sih. Itu udah maunya Allah. Ya mudah-mudahan kita yang di sini termasuk yang ya biasa-biasa aja. Ya nakal ya silakan nakal tapi jauhkan dari balak dan Insya musibah. Allah enggak, kita udah Insya ngapain Allah. akal. Udah Kita cukup lah ya. kalau nggak dipaksa. Ya. Ya kalau bisa berhenti lah ya. Ya. Game over atau kayak end game ya. Iya, end game. Udah gitu. Tapi yang terakhir saya nonton kemarin ya ini maaf ya teman-teman. Age Ultron Namanya ya. juga manusia ya. Gara-gara nunggu pesawat kita delay 50 menit ya kalau nggak salah. Akhirnya saya nonton Avengers-nya Endgame Avengers. itu. Endgame. Yang pas Nonton. adegan cuman itu tadi. Emang ada? Enggak ada, Ada loh, Tat. Itu kan salah Itu Endgame itu. salah server itu. Salah server. Dia nonton Endgame yang versi X-nya. Enggak sih. Jadi kayaknya pada saat si Thanos mau gini tuh yang itunya diambil apa? Oh, permata beriannya. batu-batu tadi tuh diambil sama si Orang Dargo, Tat. Iron Man. sama Darko. orang Baru Darko. Tiko enggak, Pak? Orang Dargo. Katanya bacan nih bacanya. Wong Dargo, Tat. Wong Darko. Itu pas Ya, Dargo. Dargo. pas mau gini dia bisa Wong Darko ora dadi. Ada di. Akhirnya dia korban si Iron Man ya. Ijune ternyata batu bata. Nah kan Spider-Man sempat bawa center yang buat kaca batu. Oh itu batu nisan kali ya. Ini batu nisan subhanallah. Wong Dargo. Ini denger Wong Dargo piye jalan apa, Pak? Aman ya. Jadi akhirnya saya mikir, oh berarti di ending film itu bahwasannya tapi nggak bagusnya apa adalah mereka kok bisa merubah takdir gitu aja sih. Si sawatan. Ya film itu kan mengajarkan berarti kan bisa merubah takdir Iya, sesuatu. betul. Sesuatu yang udah mati bisa dihidupkan Ya, kembali. time travel itu tetap. Siapa sih? Namanya tapi itu fiktif ya. Doctor Strange. Doctor Strange. Ya, itu. Dokter Tirta sih tadi juga ikut kan. Ya. Dokter Tita ikut ya. Maraton, Dokter Baiko juga sama Dokter Ya. Baiko juga ya. Itu apa namanya? Gunung Kawi, Tat. Gunung Kawi ya. Jadi teman-teman, Itu kan Gunung Kawi ini. nah ini dalam Bisnis kan Gunung Kawi gitu. jadi yang jelas dalam Islam tuh nggak ada hidup reinkarnasi nggak ada ya. Enggak ada. Itu nggak ada. Kita endgame ya endgame udah selesai. Endgame. Kita endgame ya it's over, selesai. Makanya sebelum kita game over, pastikan nanti endgame kita husnul khotimah. Terima. Itu penting banget sih. Berikan itu yang penting banget. terbaik. Yes. Berikan yang terbaik pada setiap hal yang kita lakukan. Oh, itu pesannya Ustadz Damzam hari ini. Sama aja ya. Damzam. Insyaallah. 10 hari. Masih 40 dari hari subuh nih. Sampai Isya terus ya. Ya salah. Lihat YouTube ternyata. Itu. Sama meeting sama Anda ya. Enggak mau aneh ya. Salah nih ini aneh. Wah. Tapi yang penting kan positif ya di masjid ya, positif dia. Dia tahu kisah-kisah Nabi tadi. Sampai hafal, sampai ya habis semua tuh downloadan. Sekarang kan terakhir saya ya cuma juta. Ya salah. Nanti kita akan bahas Nanti ya. di maju terus kemudian datangnya apa hewan-hewan mitologi yang dari nabi semua. Itu kita tahan kan dulu. ada buruk, ada lalat dan sebagainya. Itu kita tahan aja untuk cerita itu. Ya. Tapi yang jelas memang manusia tuh sekalipun nabi dia manusia biasa ya. Yap. Dia makan, Dia makan. dia butuh istirahat, Dia butuh dia juga istirahat. butuh kawin ya. Dia juga yang butuh aku punya juga anak. Dia punya Nabi Muhammad itu juga punya anak meninggal sampai dituduh sama tetangga waktu gendong anak yang meninggal ya. Dituduh syukurin kamu sama Abu Lahab. Iya. Masya Allah. Wah, kamu pembawa sial. Kamu pembawa sial, Sakit kamu akan banget. akhirnya sudah terputus kamu. Nah, akhirnya keluar surat Al-Kautsar. Iya, Asik. Masya Allah. Luar biasa. Surat terpendek tapi paling inti. Ya, Al-Ustadz Al-Mukarram Damzam. Alhamdulillah ta'ala, Masya Allah. Maka saya Berhasil berarti tahun kemarin. berhasil, Alhamdulillah. Oke guys, gitu cukup ya. Ya, Nanti kita ketemu akan lagi pekan depan kita akan cerita dengan tentang tema kisah. yang baru Yes. di Lapas 87. Masih bersama Lapas 87. Layanan pengajian bersama Ustaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.